Pemirsa, koalisi pengusung calon Presiden Anies Baswedan disebut-sebut akan mengumumkan nama pendamping Anies di Pilpres 2024 usai Anies menunaikan ibadah haji. Nama calon wakil presiden diyakini bakal menghentikan berbagai upaya penjagalan terhadap Anies untuk maju ke Pilpres 2024. Benarkah upaya penjagalan kepada Anies masih ada? Benarkah pengumuman cawapres Anies ampuh menghentikan penjagalan Anies? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Dirman, Mas Burhan. Malam Zilvia, malam Mas Dirman. Selamat malam Mas Burhan, selamat malam Sylvia. Oke, Apa kabar? Mas Dirman, sehat semuanya. Mas Dirman, jadi benar tidak kalau cawapres diumumkan itu akan ampuh supaya Anies tidak dijegal untuk maju dalam Pilpres 2024? Iya, jadi intinya kan yang sedang dipertaruhkan kan kepastian dan kelihatannya itu terus diolah, termasuk diantaranya soal kepastian pasangannya. Jadi setiap tahapan yang menuju pada kepastian itu pasti akan mengurangi spekulasi itu, dan termasuk apabila nanti sudah diumumkan, sudah diputuskan, dan dipastikan bahwa pasangan itu memang memenuhi syarat untuk maju ke kontestasi, maka kepastian itu makin tinggi dan spekulasi untuk terus-menerus menjegal atau meniadakan Pak Anies itu akan berhenti. Dan kita semuanya merasakan itu, saya kira masyarakat juga memahami, dan kalau kita bicara dengan sejumlah pihak, memang sedang ada pembangunan satu opini bahwa seolah-olah memang Pak Anies ini akan sulit maju. Bahkan sejumlah partai politik yang nyata-nyata resmi mewakili atau pihak yang mewakili partai politik resmi mengatakan ada perkiraan-perkiraan bahwa Pak Anies tidak akan maju. Ini yang sedang terus kita coba respon dengan tahapan-tahapan yang dari waktu ke waktu sebetulnya seperti saya katakan berulang-ulang, alhamdulillah koalisinya solid, progresnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bahkan di antara seluruh pasangan sebetulnya, di antara seluruh calon sebetulnya yang paling memiliki basis legal maupun kecukupan ya sebetulnya Pak Anies. Dan ini memang sebagai satu-satunya calon yang boleh dikatakan tidak mewakili incumbent, maka memang tantangannya tentu saja tidak ringan. Dan insya Allah ini menjadi tantangan dari perjuangan rekan-rekan semuanya, baik rekan koalisi maupun para relawan. Dan yang penting adalah masyarakat terus diberi harapan bahwa akan muncul pemimpin baru yang memberikan harapan baru. Begitu, Sylvia. Mas Dirman, memangnya sampai sekarang itu masih dirasakan ya? Masih dirasakan, masih dialami upaya-upaya penjagalan itu? Ya, kita tidak ingin terus mengulang kata penjagalan, tetapi memang di luar sana dari mulai genderang rentetan survei yang terus-menerus menempatkan Pak Anies pada posisi yang terlihat menurun gitu ya. Kemudian juga tekanan-tekanan hukum baik kepada pribadi-pribadi maupun pada partai politik. Begitupun hal-hal yang berkaitan dengan menarik-narik anggota koalisi ke luar itu masih dirasakan. Dan sebetulnya ini sesuatu yang memang kita expect, kita duga sejak awal. Tapi masyarakat perlu tahu kondisi ini sebagai bahan pembelajaran. Dan tadi saya katakan bahwa semakin dipastikan bahwa Pak Anies itu akan maju dengan pasangannya, maka spekulasi itu makin hari makin berkurang. Oke, baik. Mas Burhan, kalau ini adalah masalah kepastian ya, ketika nama cawapresnya sudah ada berarti kepastian bahwa Anies dan pasangannya ini bisa maju untuk pemilu 2024. Kalkulasi atau penjelasannya bagaimana Mas Burhan yang bisa meyakinkan bahwa memang betul ketika nama cawapresnya sudah ada, upaya untuk penjagalan, untuk menghalang-halangi Anies maju ke Pilpres itu akan berakhir, tutup buku sudah? Sebenarnya kalau kita lihat ya dari sisi formal, sebuah atau pasangan capres-cawapres itu akan resmi jika sudah didaftarkan ke KPU. Ya. Nah, proses pendaftarannya itu minggu ketiga bulan Oktober sampai awal November. Jadi kalau misalnya Mas Anies dan pasangannya sudah didaftarkan, sudah hampir pasti ya Mas Anies berlayar menuju ke kontestasi elektoral 14 Februari 2024.
Nah, sebelum didaftarkan, anything can happen. Termasuk misalnya kalau Mas Anies sudah mengumumkan siapa cawapresnya, sebelum proses pendaftaran itu dilakukan di KPU, ya masih bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan seperti yang tadi Mas Dirman khawatirkan. Tetapi setidaknya saya mengiyakan kalau misalnya sudah disebutkan siapa cawapresnya dan tidak ada satupun partai di antara partai koalisi perubahan untuk persatuan yang menarik diri dari kesepakatan di piagam koalisi, maka setidaknya akan memberikan semacam sinyal kepada pihak luar bahwa Mas Anies jadi berlayar. Meskipun lagi-lagi secara formal harus menunggu keputusan KPU menerima atau tidak proses pendaftaran Mas Anies. Jadi mengurangi sedikit ketidakpastian, ya, dan sekaligus menambah kepastian, tetapi di situ ujiannya. Ujiannya adalah kalau misalnya cawapresnya itu disepakati oleh 3 partai dan tidak ada satupun partai yang defect, maka setidaknya kepastian Mas Anies dan pasangannya berlayar semakin tinggi. Nah, contohnya paling sederhana, kalau misalnya cawapresnya bukan Mas AHY, Demokrat sepakat atau tidak untuk terus berlayar bersama Mas Anies. Tapi kalau misalnya pasangannya Mas AHY, nah misalnya Mas Ahmad Ali, ya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, setuju atau tidak untuk mengusung cawapres Mas AHY bersama Anies sebagai capresnya. Di situ ujian terbesar. Jadi ujian soliditas internal, ya Mas Burhan. Sampai sekarang Anda melihat apakah masih ada ujian soliditas internal itu? Ujian soliditas internal ya dibuktikan di saat Mas Anies mengumumkan siapa cawapresnya. Nah, kalau misalnya tiga partai, Nasdem, PKS, Demokrat sepakat, siapapun yang diputuskan Mas Anies sebagai cawapresnya, saya kira itu akan memberi semacam pukulan balik buat siapapun yang ingin menggagalkan pencapresan Mas Anies untuk mundur secara teratur ke belakang. Tapi kalau misalnya ada riak-riak ketidakpuasan terkait siapa cawapres yang diputuskan Mas Anies, ya mungkin upaya untuk menggagalkan dengan cara misalnya menggoda salah satu di antara partai pendukung Mas Anies ya akan muncul. Jadi lagi-lagi soliditas. Jadi poin saya adalah penetrasi pihak luar itu sangat tergantung soliditas internal. Kalau internal itu kuat, apapun yang diambil keputusan mereka sepakat dengan piagam koalisi, saya kira pihak luar akan mundur teratur. Baik, oke. Berbicara soal soliditas internal, saya jadi ingat nih Mas Dirman, waktu itu kan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kalau upaya penjagalan dari pemerintah itu tidak adalah untuk Anies, justru yang harus dikhawatirkan adalah upaya dari dalam, dari internalnya sendiri. Nah, ingin mengonfirmasi juga apa yang disampaikan oleh Mas Burhan. Sejauh mana kami bisa diyakinkan bahwa koalisi perubahan ini solid meskipun godaan datang dari mana-mana, terutama terhadap Partai Demokrat? Yang menarik kan begini ya Sylvia, Mas Burhan tadi sudah memberikan satu perspektif gitu ya. Di antara 3 nama yang sudah muncul itu, Pak Anies adalah satu-satunya figur yang bukan dari partai. Jadi dia tidak punya pegangan apapun dalam urusan partai. Pak Prabowo tentu saja Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Ganjar adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Sementara Mas Anies ini orang luar tanda kutip ya. Nah, karena itu dengan sadar 3 partai ini menyusun yang namanya piagam koalisi, dan kita juga mengantisipasi bahwa bukan tidak mungkin pada waktu menetapkan pasangan itu akan menjadi salah satu sumber dari ketidaksepahaman. Dan karena itu di dalam piagam dengan sadar pula disepakati bahwa nanti pada ujungnya calon presiden yang dipilih oleh 3 partai itu akan diberi kewenangan atau diberi mandat untuk memilih calon pasangannya siapapun yang dipilih. Tentu saja dalam proses itu ada diskurs, ada wacana, ada perdebatan, itu biasa saja. Tetapi kita sudah punya jalan keluar, punya exit window. Jadi kalau ada kebuntuan, itu kita akan kembalikan pada piagam. Dan sejak awal dari waktu ke waktu, dari mulai Pak Surya Paloh mengumumkan Pak Anies, kemudian Pak AHY mengumumkan Pak Anies, begitupun ketika PKS,
itu semuanya menyebutkan dengan jelas, dengan eksplisit di depan publik bahwa mengenai wakilnya akan diserahkan pada calon presiden. Karena itu sebetulnya potensi untuk deadlock itu kecil sekali, dan sekarang ini kan dari waktu ke waktu kita terus-menerus mengupdate perkembangan kepada siapapun semuanya. Semua pemikiran kita update, dan kami merasa bahwa keterbukaan di antara partai koalisi sangat sangat baik, terasa sangat baik, karena itu betul-betul kekhawatiran mengenai deadlock itu sangat kecil. Tetapi kita menyadari risiko itu selalu ada, karena terutama karena stimulus yang diperoleh dari kalangan eksternal yang tentu dalam persaingan politik semacam ini tidak akan steril dari hal semacam itu. Jadi kita waspada, tapi internal kita terus meningkatkan soliditas dari waktu ke waktu, dan pada waktunya insya Allah setelah kembali dari ibadah haji, Pak Anies akan menentukan waktu terbaik untuk mengumumkan pasangannya yang sekarang sudah katanya sudah di kantong gitu. Tinggal menunggu kapan dikeluarkan dari kantong. Tapi sebelum itu Mas Dirman, Mas Burhan, dari awal kita sudah mendengar ya ada narasi upaya menghalang-halangi, menggagalkan, bahkan penjegalan. Tapi sebetulnya ini hanya sekedar narasi, ini nyata atau sebetulnya ini adalah strategi playing victim dari Koalisi Perubahan? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Kita lanjutkan kembali masih bersama dengan Mas Sudirman Said dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, jadi sebetulnya upaya penjagalan terhadap Anies itu kenyataan atau ilusi, strategi untuk ya playing victim lah? Nggak ada asap ya kalau tidak ada apinya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh kubu Mas Anies itu ada dasarnya. Setidaknya kalau kita merujuk dari penjelasan Brigjen Endar, salah satu direktur di KPK, yang mengatakan berkali-kali ya proses gelar perkara dilakukan terkait dengan apa yang disebut sebagai kasus Formula E, tapi sejauh ini ada penolakan 3 direktur di internal KPK. Kemudian juga mungkin pendekatan-pendekatan kepada salah satu dari koalisi perubahan. Meskipun pendekatan itu sah ya, menurut saya bagian dari manuver politik, kan kita nggak bisa menyalahkan satu partai dengan partai lain saling menggoda. Apalagi di tengah iklim partai kita yang nir ideologis. Jadi apapun bisa pindah. Tetapi menurut saya tidak bisa dipungkiri memang ada usaha supaya Mas Anies tidak berlayar, dan saya dari awal di banyak kesempatan menyampaikan sebaiknya Mas Anies diberi kesempatan untuk berlayar, dan kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak berkenan Mas Anies menjadi presiden, lebih baik kalahkan di bilik suara. Itulah pertarungan yang paling fair secara demokratik, mengalahkan pihak melalui proses demokrasi. Sebab bagaimanapun kalau Mas Anies gagal berlayar, apalagi oleh sebagian pendukungnya dianggap ada yang disebut kriminalisasi, itu justru malah membuat iklim politik kita menjadi kurang demokratis dan iklim stabilitas politik kita kurang baik. Karena ada 1/4 setidaknya populasi pemilih yang mendukung Mas Anies yang tidak punya kesempatan untuk menyalurkan dukungannya kepada Mas Anies jika pemilu presiden diadakan hari ini. Jadi berikan kesempatan secara fair untuk bertarung di pemilu, sehingga siapapun yang menang atau kalah itu bisa menerima hasilnya. Ya, menjadi menarik ketika elektabilitas Anies di sejumlah survei justru di urutan ketiga, tapi upaya penjegalannya juga kepada Anies yang di survei urutan ketiga. Apakah ini juga selalu menjadi pertanyaan dari Koalisi Perubahan, Mas Dirman? Ya, ini paradoks ya, yang saya kira kebetulan Mas Burhan salah satu pollster yang punya reputasi baik gitu. Jadi memang aneh dikatakan ratingnya selalu nomor 3, tapi usaha penjagalannya seperti nomor 1 gitu. Jadi kita ingin mengatakan yang dibutuhkan Anies adalah demokrasi yang sesungguhnya. Tadi dikatakan kesempatan baik, level playing field, lahan permainan yang mengedepankan keadilan, kejujuran, keterbukaan, itu saja yang diperlukan. Dan saya sepakat sekali bahwa bila memang ada sekelompok orang yang tidak menghendaki Anies jadi presiden, ya sudah, kita
bersaing di dalam kontestasi yang sehat. Dan saya berterima kasih tadi dikatakan kalau tidak ada api tidak mungkin ada asap. Kalau seorang Presiden SBY sampai menulis panjang lebar gitu ya dalam satu buku pamflet dengan judul Pemilu 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Joko Widodo, itu tidak akan sampai tertulis begitu kalau tidak ada sesuatu yang serius. Begitupun seorang senior seperti Pak Abdillah Toha itu menulis panjang lebar surat terbuka. Begitupun seorang akademisi seperti Denny Indrayana itu menulis panjang lebar satu persatu, dan hampir seluruh yang dikatakan itu satu persatu terbukti. Tadi disebutkan soal kasus Formula E yang terus dicari-cari sampai mengorbankan institusi. Baik. KPK itu pecah karena urusan-urusan yang memang tidak dasarnya. 19 kali gelar perkara sampai menimbulkan para pimpinan itu harus berkonflik dan beberapa menjadi korban karenanya. Jadi ini semua adalah bukan isapan jempol, bukan cerita kosong, tapi memang upaya-upaya yang semakin nyata, bahkan disuarakan oleh para juru bicara dari kalangan yang masih dekat sama pemerintah. Kita pernah mendengar Pak Yusuf Nandi bicara dengan jelas bahwa yang sedang berjuang tidak ingin ada pasangan ketiga gitu ya. Kemudian juga salah seorang fungsionaris PDIP mengatakan Anies tidak akan maju. Bahkan seorang pengamat sejak dulu tuh sampai bertaruh mobil Alphard itu. Ini adalah satu orkestrasi yang memang masyarakat yang mengetahui sebagai satu yang nyata begitu. Baik, Mas Dirman, terakhir ini ya. Jadi kan tadi Mas Dirman sudah mengatakan nama cawapres Anies itu sudah ada di kantongnya Anies. Dan tadi PKS juga sudah mengatakan kita tinggal menunggu Anies Baswedan pulang. Apakah akan ada kejutan yang dibawa pulang Anies Baswedan sepulang dari ibadah haji? Kalau dijelasin sekarang nanti nggak jadi kejutan, Mbak. Kita biarkan jadi kejutan, kita biarkan Mas Anies memilih tanggal terbaik, waktu terbaik, dan insya Allah pada waktunya kita akan mendapat penjelasan, dan insya Allah itu juga akan jadi milestone penting bagi perjalanan demokrasi kita ke depan. Dan sekali lagi, Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi, tidak butuh yang lain-lain. Dan mudah-mudahan demokrasi itu diberikan oleh para penyelenggara negara. Oke, Mas Burhan, ini kan persoalan timing ya. Untuk seorang Anies Baswedan yang dalam surveinya itu di urutan ketiga, timing untuk mengumumkan cawapres itu sebaiknya paling awal di antara kompetitor yang lain atau justru menunggu kompetitor yang lain? Sebenarnya kalau dari sisi timing atau momentum, itu masing-masing capres punya perhitungan dan kalkulasi yang berbeda-beda. Nah, kalau dari sisi sekarang sebenarnya ya, itu masing-masing capres akan lebih baik jika menunggu hingga capres yang lain mengeluarkan kartunya. Karena kalau misalnya, ini ada plus minusnya ya, kalau misalnya dipercepat proses penentuan cawapresnya, Zilvia, itu satu akan memicu pihak lain untuk melakukan antisipasi secara elektoral atau memitigasi, maupun mencari kelemahan cawapres yang dipinang oleh Mas Anies. Termasuk pihak-pihak yang mungkin berharap menjadi cawapresnya Mas Anies, kalau tidak kepilih, itu juga rentan untuk pindah ke lain hati. Nah itu ya, itu kelemahannya. Tapi kelebihannya adalah bisa langsung konsolidasi internal partai-partai pendukung koalisi perubahan, dan saat yang sama langsung gaspol. Ya, karena bagaimanapun tinggal 7-8 bulan, dan Mas Anies meskipun selisihnya tidak terlalu jauh dengan peringkat kedua, tetapi masih tertinggal dibanding Prabowo atau Ganjar. Artinya konsolidasi bisa dilakukan lebih cepat meskipun dengan trade off yang tadi saya sebutkan. Jadi lagi-lagi plus minusnya ada, cuma ya tadi kan Mas Dirman bilang setelah pulang naik haji. Nah, sepulang naik haji ini mulai dari kemarin Arafah ya sampai Oktober nanti itu masih termasuk rangkaian sepulang naik haji, itu lama itu. Nah, pertanyaannya sepulang naik haji itu sampai Oktober, sampai Agustus, atau sampai Juli? Nah, itu mungkin Mas Dirman sama Mas Anies yang tahu jawabannya gitu. Baik, kalau begitu kita nantikan ya kapan ini kapal akan berlayar. Terima kasih Mas Sudirman Said dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News hari ini.